Berapa orang yang ikut? Berapa pesertanya? 30. Oh iya. Ada yang pulang? Oh iya. Biasa. Gue nek pukul lah teko. Apa? Facebook. Facebook. Ada kan player itu YouTube pun lho. Ada kan player nggak YouTube pun lho. Channel tulisanku payu rek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada siang ini dipertemukan di majelis ini di Musholla Nuansa Ubalang, Pacet, pada hari ke-25 bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kedatangan kita dalam rangka untuk mengisi siang Ramadan ini dengan mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia, berkaitan khususnya dengan bagaimana seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Merupakan salah satu dari sesi acara Ramadan Camp 5. Benar? Nah, berarti yang pertama sampai keempat sudah. Di mana? Oh iya, di tempat lain berarti ya, bukan tahun lalu, tahun sebelumnya. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk tetap bersemangat menuntut ilmu, mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan puasa, qiyam Ramadan, qiraatul Quran, dan juga mendalami beberapa ayat-ayat Al-Quran. Ikhwatal iman, tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Ikhwatal iman, adik-adik remaja yang dirahmati Allah. Bahasan kita di sini yakni birrul walidain.
dari kata al-birru yang artinya berbuat baik. Kemudian walidain. Walid itu bapak. Walidah yaitu ibu. Walidain berarti ibu bapak atau bapak ibu. Nanti mana yang kita dahulukan? Baik. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan perintah bagi setiap anak manusia yang terlahir. Karena setiap manusia belum tentu menjadi ibu dan menjadi bapak. Mungkin sebelum dewasa dia meninggal. Atau kalaupun dia sudah dewasa, mungkin belum sempat menikah, berumah tangga. Atau seandainya dia sudah berumah tangga, belum tentu dia punya anak. Makanya tidak setiap orang pernah menjadi ibu dan bapak. Tapi yang pasti dia pernah menjadi anak. Pasti. Siapapun pernah menjadi anak. Berarti kalau dia seorang anak, berarti punya orang tua. Yang pasti dia adalah seorang ibu. Sekalipun ada manusia yang tidak memiliki bapa seperti Isa alaihissalatu wassalam. Dia terlahir dari rahim seorang wanita tapi tanpa memiliki bapa. Hanya Isa. Atau bahkan dikecualikan tidak memiliki keduanya. Siapa dia? Adam, Hawa. Tidak memiliki ibu dan bapa karena dia tidak terlahir dari rahim. Maka dikecualikan. Bagi mereka tidak ada istilah berbakti kepada kedua orang tua. Karena Adam tidak punya orang tua. Hawa tidak punya orang tua. Sekalipun Hawa pun harus berbakti kepada Adam. Tapi bukan sebagai orang tua. Sebagai suami yang wajib taat. Selama perintahnya tidak menyisi syar'i. Kalaupun ada yang memiliki, kalaupun ada yang tidak memiliki bapak, tapi dia memiliki ibu, yaitu Isa putra Maryam. Dia wajib berbakti kepada ibu. Nah, selain dari mereka bertiga, pasti mereka memiliki ibu dan bapak. Sekalipun ada kalanya bapaknya itu bukan bapak syar'i, tapi hanya bapak biologis. Karena dia adalah anak yang terlahir tanpa ikatan pernikahan. Tetap dia harus berbakti kepada ibu dan bapak. Lugu. Bahkan seandainya ibunya setelah melahirkan anaknya dibuang di bak sampah atau dibuang di got, ditemukan orang ketika dewasa, dia tahu ibu bapaknya, maka tetap wajib bagi anak itu berbakti. Tidak ada alasan untuk durhaka. Cena, aku biar dibuang nang sampah. Saiki aku sukses. Karena aku sukses rene njaluk duit.
Tidak ada alasan seorang anak mengatakan seperti itu. Dia bagaimanapun juga adalah ibu dan bapak kita. Sekalipun sejak lahir kita tidak diopenin, tidak dirawat, tidak diasuh, dibuang begitu saja. Maka seorang mukmin yang dia taat kepada Allah Jalla wa Ala, di mana dia banyak mendengarkan, melihat, membaca kalamullah, Al-Quran dan Sunnah, bagaimana Allah perintahkan berbuat baik, berbakti kepada ibu bapaknya. Bahkan berbakti kepada ibu bapak ini merupakan amal saleh yang kedudukannya, derajatnya setelah melaksanakan kewajiban kepada Allah, mentauhidkan Allah, baru diperintahkan untuk berbuat baik, yakni kepada kedua orang tua. Dalam surah An-Nisa surah 4 pada ayat ke-36, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Udah tampak di situ. Setelah berbakti kepada Allah, berbakti kepada ibu bapa. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Ada mic-nya? Ya. Kata Allah Jalla wa Ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah berbakti kepada siapa? Allah. Apa? Tauhid. Mentauhidkan Allah. Baru kemudian setelah mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Wa bil walidaini ihsana, yaitu berbuat baiklah kalian kepada ibu bapakmu. Mentauhidkan Allah, wujudnya adalah apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Perintah Allah yang paling utama adalah tauhid. Salah satu wujud tauhid itu adalah salat. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, ayyul a'mali afdal, amal apakah yang paling utama? Apa jawab beliau? Buka Sahih Muslim nomor 66. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apa katanya? Amal yang bagaimanakah yang paling utama? Ayyul a'mali afdal. Apa jawab Nabi? Jawabnya, salat pada waktunya. As-salatu li waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Itu amal yang paling utama.
sebagai wujud dari tauhid. Kemudian itu apa? Tanyaku. Summa ayya Rasul. Kemudian apa lagi wahai Rasul? Jawab beliau, berbuat kebajikan pada ibu bapa. Birrul walidain, berbuat baik kepada ibu dan bapa. Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian summa ayya Rasul. Kemudian apa? Tanyaku lagi. Jawab beliau, jihad fisabilillah. Baru yang ketiga Nabi setelah ditanya, apa lagi wahai Rasul? Nabi menjawab, al jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Itu urut-urutannya. Berbuat baik kepada Allah, mentauhidkan Allah sebagai basic birrul walidain, itu adalah tauhid. Nang wong tuwa ngabekti tapi ngelakoni syirik, diterima enggak? Diterima atau tidak berbaktinya kepada orang tua? Enggak diterima. Berbakti kepada orang tua tapi enggak sholat, diterima atau tidak? Enggak diterima. Basicnya itu apa? Tauhid dulu. Amal ibadah yang pokok, yang utama apa? Sholat. Jangan ditinggal. Kalau enggak, nang wong tuwa api, tapi sok boe dukun. Senengane golek barang-barang klenik. Ada enggak? Hah? Ada. Maka tidak diterima berbaktinya kepada orang tua. Mungkin dia mendapatkan keutamaan berbakti hanya di dunia. Orang kafir itu kalau berbakti kepada orang tua, hidupnya nyaman, tapi di dunia. Hidupnya mulia, tapi di dunia. Pasti semua agama apapun mengajarkan berbuat baik kepada ibu bapa. Tapi ketika semua tidak dilandasi dengan tauhid, maka semua itu akan sia-sia di akhirat. Nah, antum sudah bertauhid, antum sudah sholat, harus ditingkatkan dengan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Karena yang satu hablum minallah, satunya hablum minannas. Satunya vertikal kepada Allah, satunya horizontal kepada sesama manusia. Dan manusia yang paling utama setelah Nabi kita Muhammad siapa? Walidain, kedua orang tua. Jadi urut-urutannya tadi apa? Nomor satu apa tadi? Salat sebagai wujud tauhid. Dua apa? Birrul walidain. Baru yang ketiga apa? Jihad. Makanya ketika ada seorang datang kepada Nabi berbaiat untuk berjihad, ditanya oleh Nabi, apa pertanyaannya? Buka Muslim 2179. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW minta izin hendak ikut jihad atau berperang. Dia pengen ikut Nabi berjihad. Orang jihad itu seandainya dia mati, mati apa? Syahid. Hebat enggak? Orang yang mati syahid akan diberikan keutamaan di sisi Allah kelak. Saking hebatnya diberikan oleh Allah Jalla wa'ala nikmat 6 perkara. Diampuni dosanya, ditunjukkan tempatnya di surga, ditunjukkan kemudian diberikan mahkota kewibawaan,
dibebaskan dari siksa kubur dan fasaul kubra atau akbar, kengerian hari kiamat. Yang kelima, dinikahkan dengan 72 bidadari. Yang keenam, diberikan kewenangan memberi syafaat untuk 70 orang anggota keluarganya. Itu keutamaan orang yang mati syahid. Berarti amalan jihad itu luar biasa. Tapi ketika ada seorang pemuda datang kepada Nabi, minta izin untuk ikut berjihad, apa kata Nabi? Tanya Nabi SAW kepadanya, apa katanya? apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ahayyu walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apa jawab orang ini? Jawab orang itu, masih ya Rasulullah. Na'am ya Rasul, masih hidup wahai Rasul. Kemudian apa kata beliau? Sabda beliau, berbakti kepada keduanya adalah jihad. Fafihima fajahid, berbakti kepada keduanya adalah jihad. Makanya jihad kedudukannya di bawah birrul walidain. Makanya jihad itu tidak akan diizinkan oleh Nabi kalau dia tidak mendapatkan izin dari siapa? Kedua orang tuanya. Dalam riwayat yang lain dia datang kepada Nabi, ditanya, disuruh pulang dia. Apa katanya? 2180. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW, lalu dia berkata, aku baiat atau berjanji setia dengan Anda akan ikut hijrah dan jihad karena aku menginginkan pahala dari Allah. Tanya Nabi SAW, apakah orang tuamu masih hidup? Jawab orang itu, bahkan keduanya masih hidup. Bal kilahuma, bahkan keduanya wahai Nabi, keduanya masih hidup. Kemudian apa tanya beliau? Tanya Nabi SAW, apakah kamu mengharapkan pahala dari Allah? Atabghuna ajrallah, apakah kau berharap pahala dari Allah? Apa kata orang ini? Jawabnya iya. Nah, kemudian apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sabda Nabi SAW, pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu, lalu berbaktilah pada keduanya sebaik-baiknya. Iya. Irji ila walidaik, mulia nang wong tuwa. Mulia nang mbokmu kok. Mbokmu wis tuwa. Kalau bahasa kita, Nabi yo gak ngomong mbok. Mulia nang ibu bapakmu. Fa ahsin sahabatuha, perbaikilah, berbuat baiklah kalian kepada keduanya, berbakti dengan sebaik-baiknya. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah, berbaktilah kepada keduanya sebaik-baiknya. Inilah keutamaan birrul walidain. Ternyata lebih tinggi kedudukannya daripada apa? Jihad. Angane ojo gaya-gaya nyambut gawe bayaran gedhe ae ninggalno wong tuwa. Padahal mboke wis ngomong le, ana ojo nang ndi-ndi, bapakmu wis gak ono, mbokmu wis tuwa. Wis nang kene ae. Mangan saonoe. Mak, iki bayarane gedhe, Mak. Kok aku iso sugih. Mak tak tukono apa? Motor. Tak tukono HP, Mak. Mak jadul tukono HP. Gaptek. Kalau orang tuanya tidak mengizinkan. Padahal ini jihad loh ya. Kalau kerja itu urusan dunia atau tidak? Halo? Kadang-kadang sudah ditahan, tapi tetap
anak dia akhirnya berangkat tanpa seizin dari ibu dan bapaknya atau izin dari salah satunya. Padahal untuk urusan dunia, untuk hanya urusan rupiah, fulus. Kadang-kadang dengan alasan kerja, orang tuanya rindu, kangen. Ini mulia, aku kangen be awakmu. Saya tamak, aku sibuk. Akeh pekerjaan ini. Gak iso tak tinggal. Padahal itu urusan apa? Dunia. Jihad aja kalah dengan berbakti kepada orang tua. Apalagi urusan dunia, urusan pekerjaan. Ayo sapa sing rene sing durung oleh izin nang wong tuwa. Halo. Halo, tak wali saiki. Siapa yang kesini sudah dapat izin dari orang tua ngacung? Nek gak ngacung berarti gak duwe izin. Takon mulai mbek aku. Kan mulai dari izin. Siapa yang kesini sudah dapat izin orang tua ngacung? Pak Budi kok gak ngacung, Pak? Pak Budi kok gak ngacung? Oh ya wong tua wis gak ono. Pengecualian. Yatim ya, kalau yatim piatu. Ayo ngacung meneh 1 2 3. Sing dhuwur. Sudah dapat izin semua berarti ya? Nah, gitu. Cok nyengit-nyengit. Telepon, "Lek nang ndi?" Aku nang masjid, Mak. Dipikir masjid tonggo omah. Padahal nang pacet. Omahe gede. Mana sing omahe gede? Oh iya, tapi duduk sampean iki contoh. Ya. Jadi minta izin, apa-apa minta izin orang tua. Jangan selonong. Selonong apa? Selonong boy, bludas, bludus, gak izin wong tua. Inilah posisi kedudukan berbakti kepada orang tua. Lebih tinggi kedudukannya daripada jihad fi sabilillah. Kecuali dalam kondisi tertentu. Jihad-jihad tertentu tidak perlu minta izin. Ketika musuh sudah di hadapan kita. Kita berhadapan dengan musuh, maka wajib. Tidak minta izin pun tidak masalah. Selama itu berjihad bersama hukumah, bersama pemimpin. Kalau musuh sudah di depan kita, kesuwen main nang pasar digolei, selamati. Tapi kalau kita mau berangkat ke medan jihad dalam sebuah perjalanan harus dapat izin. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana wujud berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, yaitu mentaati perintah-perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat. Karena kedudukan orang tua itu sama dengan kedudukan pemimpin kaum muslimin. Ketika pemimpin kaum muslimin itu memerintahkan, maka kita wajib taat selama
tidak diperintahkan untuk berbuat syirik atau berbuat durhaka kepada Allah, berbuat maksiat. Kecuali kalau diperintahkan bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, maka tidak boleh taat. Secara umum perintahnya dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Saya potong sampai di situ. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Dalam skup luas, pemimpin itu adalah raja, amir, penguasa, presiden. Dalam skup kecil, dia adalah kepala keluarga. Sebagaimana Nabi mengatakan, buka Sahih Muslim nomor 1796 1796. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah, setiap kamu adalah pengembala, yaitu pemimpin, dan setiap kamu akan ditanya tentang gembalaanmu, yaitu kepemimpinanmu. Kullukum ra'in, setiap diri kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati, dan setiap kalian, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Siapa contohnya? Seorang amir, yaitu raja, penguasa, pembesar atau pemimpin yang berkuasa terhadap rakyat, akan ditanya tentang kepemimpinannya. Iya, ini dalam skup luas. Seorang amir, seorang penguasa. Dalam skup kecil, apa kata Nabi? Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Terus dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Iya. War-rajul atau war-rijal ra'in ala ahlihi. Seorang laki-laki, yakni bapak dalam hal ini, adalah pemimpin atas keluarganya. Wa mas'ulun ar-ra'iyati, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Bahkan seorang istri, dia adalah ibu dari anak-anaknya. Apa kata Nabi? Seorang wanita adalah pemimpin di rumah tangga suami dan anak-anaknya. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Iya. Wazauja, dan seorang istri, ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladi. Dia adalah pemimpin atas rumah tangga suami dan anak-anaknya. Nah, taat kepada pemimpin merupakan kewajiban. Sebagaimana taat kepada ibu dan bapak pun merupakan bagian dari taat kepada pemimpin.
selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, maka tidak wajib taat. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Buka surah Luqman 31 ayat yang ke-15. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apa kata Allah? Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Iya. Fala tuti'huma, kata Allah, jangan taati keduanya. Jika keduanya memerintahkan untuk durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, apalagi sampai berbuat syirik. Tapi kalau diperintah dalam perkara-perkara yang tidak maksiat, wajib taat. Tukokno LPG, budal nggak? Budal nggak? Hah? Tukokno banyu galon, berangkat nggak? Halo? Kok gak budal, gak ngomong berangkat? Hah? Berangkat. Bermaksiat atau tidak? Ajak turu bengi-bengi, mending kok keringan. Ditaati enggak? Taati. Dan tangi, layak sholat subuh, ditaati enggak? Ditaati. Selama tidak bertentangan dengan syariat, apalagi perintah agama. Tukokno keluwek nang pasar, ro keluwek enggak? Nek karo takok wong nang pasar, Pak, keluwek niku sing pundi, Pak? Tapi ketika diperintah, berangkat enggak ke pasar? Halo? Berangkat enggak? Berangkat. Tapi kalau perintahnya maksiat, sumpah ya, ayo mendem bareng. Tukokno cokrek budal enggak? Hah? Boten. Kalau bermaksiat, punya orang tua agamanya non muslim, agama mungkin Kristen, kita diperintah untuk membeli sesuatu yang hubungannya dengan agamanya. Tukokno lilin, gawe Natalan, budal enggak? Budal enggak? Halo? Gawe Natalan, berangkat atau tidak? Enggak boleh, karena itu tolong menolong dalam kesyirikan dan kekufuran. Tukokno lilin, lampu mati, budal enggak? Budal, nggak ada hubungannya dengan kekufuran dan kesyirikan. Tukokno kembang, kayak apa mak? Digawe sajen, arep nyekar nambah sangkil, budal nggak? Halo, nggak boleh. Menolong kepada perbuatan syirik. Ya. Jadi harus kita bisa bedakan mana perintah yang bertentangan dengan syariat atau yang tidak bertentangan dengan syariat. Selama itu perkara mubah, bukan perkara-perkara durhaka dan maksiat kepada Allah, wajib taat.
Le, bapakmu pegel pijetono, aku kepingin mau pijeti. Pijeti nggak? Meskipun orang tuanya kafir. Sampai kok pegel-pegel teko ndi? Iya, aku mari teko gereja. Pegel kabeh. Iki rada soro jawabe. Dipijeti apa enggak? Hah? Dipijeti apa enggak? Dipijeti karena wis mari muli. Ya, tapi nek arep budal le terno nang gereja. Sebelum atau sesudah? Sebelum. Terus be apa? Iki aku goncengin nang gone gereja. Diterno atau tidak? Nggak boleh, karena itu termasuk menolong, membantu kesyirikan, kekufuran. Jadi kita harus bisa bedakan. Makanya selalu tetap menuntut ilmu supaya kita bisa mendapatkan basirah yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau tanpa belajar ilmu diantem kromo. Pokoknya kuwabe sing dikongkon ibu bapakku dalam rangka berbakti tak jalani. Kalau enggak nanti saya dianggap durhaka. Nah ini salah. Padahal harus dipilih. Mana yang syar'i, mana yang tidak syar'i. Hanya adik-adik harus tetap menuntut ilmu supaya ngerti. Ya, pertama, taat. Kemudian yang kedua, memuliakan orang tua. Memuliakan orang tua. Bagaimana wujud memuliakan orang tua? Yaitu dengan menyenangkan hatinya. Bagaimana supaya hatinya senang? Wujudnya bagaimana? Contoh, yaitu dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Ucapkan kata-kata yang baik. Jangan mengucapkan kata-kata yang kasar, apalagi membentaknya. Muliakan dengan berbicara secara santun kepada kedua orang tua. Kata Allah Jalla wa Ala, buka surah Al-Isra 17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablugannaka indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Apa kata Allah? Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Fala taqul lahumā uff. Jangan kau ucapkan kata-kata uff, cis. Satu kata saja itu bisa melukai orang tuamu. Hati-hati.
terutama ibumu yang mengandungmu, yang melahirkanmu, dan juga menyusuimu. Berbuat bakti kepada ibu bapa yang Nabi menyebutkan, yakni ibu sebanyak 3 kali, dan tersirat pula di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Luqman 31 ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Apa kata Allah? Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Siapa? Ibu, bapak. Terutama siapa? Ibunya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Iya. Allah perintahkan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu. Apalagi ibu itu sangat halus perasaannya. Jangan sampai kau sakiti hatinya. Ketika datang seseorang bertanya kepada Nabi, Man ahaqqun nas, siapakah manusia yang paling berhak min husni sahabati, yang pantas paling berhak mendapatkan kebaktianku kepadanya? Apa kata Nabi SAW? Baca Muslim 21:77. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia bertanya, siapakah dari keluargaku yang paling berhak dengan kebaktianku? Jawab Rasulullah SAW, ibumu. Ummuk, ibumu, kata Nabi. Kemudian siapa? Tsumma man ya Rasul, kemudian siapa lagi? Apa jawab beliau? Ibumu. Ummuk, ibumu. Kemudian dia bertanya, apa lagi? Kemudian siapa? Tsumma man ya Rasul, apa jawab Nabi? Kemudian ibumu. Ummuk, ibumu. Berapa kali sudah? 3. Sudah 3 kali. Kemudian siapa? Apa jawabnya? Baru yang keempat. Apa yang diucapkan Nabi? Kemudian bapakmu. Abu. Baru kemudian Nabi mengatakan bapakmu. Ummuk, ibumu, Abu, bapakmu. Oh, kaya nak ngono. Ummuk, Abu. Berarti berapa banding berapa? 3:1. Kenapa kok ibu disebut 3 kali oleh Nabi? Kembali kepada Luqman tadi. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Ibunya yang mengandung. Wahnan ala wahnin, dalam kondisi payah, di atas kepayahan. Bayi itu bobotnya berapa keluar?
waktu lahir? Berapa kilo? 3 kilo. 3 kilo rata-rata. Barbel 3 kilo berat nggak? Enteng. 3 kilo. Moco inti sing jawab, mantan nge-gym ya. 3 kilo berat nggak? Hah? Jangan 3 kilo, 1 kilo aja. Kalau 3 jam gini terus, kuat nggak? Nggak kuat 3 jam. Walaupun hanya 1 kilo. Ini ibu berapa jam dia gembol anaknya? 2 jam apa 3 jam? 2 hari atau 3 hari? 2 minggu atau 3 minggu? 2 bulan atau 3 bulan? Lebih dari 7 bulan. Berat itu. Takokno nang makmu, mak biyen aku. Biyen sik mak meteng aku, abot enggak aku. Takokno. Oh niku betik masih nang weteng. Suka jejek-jejek makmu. Ya? Hanya itu. Belum lagi waktu masih 3 bulan emesis, mual, pengen muntah. 5 bulan ke atas sudah mulai terasa berat. Tidur tidak bisa bebas. Biasanya gelimbang, gelimbung, miring kanan, miring kiri, mengkurep. Kira-kira bisa nggak mengkurep kalau sudah usia kandungan 8-9 bulan? Halo? Jajal apa bukan mengkurep? Lah kayak timbangan. Paling-paling tidurnya bagaimana? Miring. Tengkurap nggak bisa. Belum lagi sering pipis-pipis ke belakang. Wa'nan ala wa'nin. Bahkan ada yang sampai tidak pernah di rumah, tapi di mana? Di rumah sakit. Setiap melahirkan anaknya mesti sakit. Kalau nggak mau makan dan minum. Ada ibu seperti itu. Belum lagi nanti saat melahirkan. Kata Allah dalam surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46, ayat 15. Wa wassayna al-insana biwalidayni ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Apa kata Allah? Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Setelah mengandung 9 bulan lebih, melahirkan dalam keadaan susah payah. Wa hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Melahirkan seorang anak pilihannya 2, kalau tidak hidup mati. Tanya sama ibunya, waktu melahirkan kamu sakit atau tidak? Sakit. Tanya sama ibunya. Bukan bapakmu loh ya. Keliru, salah alamat. Pak, sampean ngelahirno aku loro enggak, Pak? Ngawur ae aku gak entono awakmu. Takok omakmu kono lho. Takokno loro kok gak. Bapak yo gak meteng. Apa meneh ngelahirno. Sakit. Kurha. Kemudian apa katanya selanjutnya? Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Iya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra.
mengandungnya plus menyapihnya atau menyusuinya selama 30 bulan atau 2,5 tahun. Sementara di dalam Luqman tadi berapa tahun? 2 tahun. Kalau ini 2,5 tahun. Karena di situ ditambah dengan apa? Mengandung. Berarti mengandung minimal berapa? Yaitu 7 bulanan kurang lebih. Dia bisa dikatakan sudah matang. Walaupun orang mengatakan prematur. Tapi sebetulnya 7 bulan itu sudah tua. Kenapa? Karena posisi kepala sudah di bawah. Nanti 8 bulan balik lagi ke atas kepalanya. Kaki di bawah. Ketika 9 bulan muter lagi dia, kepala di bawah, kaki di atas. Siap meluncur. Wah! Nangis gak waktu melahirkan? Antum nangis gak? Halo? Nangis gak? Pasti nangis. Karena saat itu syaitan menusukkan jarinya ke perut setiap bayi yang lahir sebagai bentuk memproklamirkan permusuhan abadi. Kecuali 2 yang tidak menangis ketika saat dia keluar dari rahim ibunya. Siapakah 2 manusia ini? Siapa yang tahu? Ngacung. Sediakan door prize, dapat hadiah, ya. Ngacung. Siapa? Ngacung aja nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa kok. Ya kan? Ayo. Nabi Yahya sama Nabi Isa. Keliru. 1 bener 1. Yang bener Nabi Isa. Nabi Yahyanya enggak. Kurang 1. Berarti ini oleh door prize untuk diparu wong loro ya. Lah, Al-Mustafa Nabi Muhammad. Dia lahir ketika keluar dari rahim ibunya menangis. Menangis, dan menangis itu tanda kalau dia ditusuk oleh jin atau syaitan. Makanya sebelum beliau Isra dan Mi'raj, ketika masih kecil dibelah darah kotornya, dicuci jantung hatinya. Ketika dia usia di bawah 2 tahun, waktu diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, dibawa oleh Jibril dan Mikail, dibersihkan hatinya. Dan sebelum Isra dan Mi'raj, dibelah jantungnya, dibersihkan hatinya sebelum menghadap kepada Allah. Kalau Rasul nangis, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu lagi siapa? Ayo. Ibu Isoko. Maryam binti Imran. 100. Ya wis untung sampean jawab pisan. Nah, dapat hadiah. Hanya 2 orang itu yang lahir ketika dia keluar dari rahim ibunya tidak menangis. Semua antum menangis. Tapi menangisnya jabang bayi itu tidak lain adalah senyum kebahagiaan sang ibu. Antum nangis, ibunya tertawa atau senyum. Tapi ketika antum nanti meninggal dunia, maaf, ketika ibu kita meninggal dunia, antum nangis apa senyum? Halo? Nangis. Jadikan ibumu tersenyum ketika kau menangis. Ketika ditinggal oleh kedua orang tua, saat kepergiannya ke alam barzakh, engkau menangis buat keduanya tersenyum. Bangga dengan anaknya. Sementara dia mendapatkan kebahagiaan karena dia beriman kepada Allah dan membesarkan anak-anaknya dengan baik. Nanti diharapkan doa kalian ketika berada di alam barzakh.
oleh ibu dan bapaknya. Jadi yang kedua apa tadi? Taat kepada ibu bapak. Kemudian yang ketiga, merendahkan diri. Benar ya? Yang keberapa? Yang kedua apa tadi? Memuliakannya. Sekarang merendahkan diri kepada keduanya. Merendahkan diri kepada keduanya. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Isra 17 ayat 24. Imma yablughanna indakal kibaru. Itu ayat 23. Waqfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa katanya? 24 ini. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan dengan penuh kesayangan. Iya, cukup di situ. Waqfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Merendah di hadapan orang tua. Merendah secara fisik. Merendah kepada keduanya secara sikap. Merendah kepada keduanya secara perilaku. Pertama, sikap kita. Merendahkan diri kepada ibu bapak kita. Jangan kita berbicara sebelum diminta. Itu sikap. Jangan kita duduk di suatu tempat sementara orang tua kita di bawah, kita di atas. Metingkrang bisa. Ya, medongkrong, metingkrang. Dia di atas kursi, ibu bapaknya di bawah. Merendah atau tidak itu? Hah? Merendah atau tidak? Kalau orang tuanya di bawah, antum duduk di bawah. Kalau orang tuanya di atas, antum tetap duduk di mana? Di bawah. Kalaupun harus duduk di atas, tetap duduk dengan merendahkan sikap kita kepadanya. Meskipun sama-sama di atas, ojo metingkang. Sikap kita merendah kepada orang tua. Merendah dalam pembicaraan apa? Suaranya jangan lebih keras daripada ibu bapaknya. Pengok-pengok nang ngene ngarepe wong tuwa. Pak, iki lho kucingmu. Bapake hobi ngingu kok kucing. Kucinge mangan apa? Tikus. Bengok-bengok. Bicara dengan nada yang rendah. Itu cara merendahkan. Dengan intonasi yang tidak tinggi. Bahkan apalagi orang tuanya sudah tua, pendengarannya tidak setajam waktu masih muda. Jangan teriak-teriak. Datangi orang tua, mendekat kepadanya, berbicara dekat dengannya. Pak, Bapak mau apa? Mau es campur apa tahu campur? Nasi campur. Dekat aja masih keliru. Ditawari es campur katanya nasi campur. Kenapa?
Karena telinganya tidak seperti waktu masih muda, sudah al-qafa' wal budi. Makanya kalau bicara dekat, kalau perlu bisik-bisik. Dan merendah itu dengan bahasa yang sopan. Bahasa yang sopan kalau antum orang Jawa, boso, kromo. Pak, jenengan ngersakaken nopo? Kepingin sate nopo gule? Aku kepingin duren. Ditawari sate gule malah njaluk duren. Ngomong yang bagus, jangan teriak-teriak. Mentang-mentang punya orang tua apa? Saliwak. Alias apa tadi? Budak. Ngomong di depan orang tua keras. Pak, sampai kepingin apa? Iki lho, wis teko. Jangan teriak-teriak. Dengan alasan jaraknya jauh, datang mendekat ke orang tua, bisiki. Durene jenengan wis teko. Tak tukokno melalui Gojek. Iya. Suwun ya. Merendah dalam sikap, merendah dalam tutur kata, merendah dalam pilihan kata. Jangan orang tuanya diajak bahasa gaul, nggak ngerti. Mak iki lebay. Loh, apa lebay? Panganan apa? Ajak dengan bahasa yang baik, yang dia mengerti. Antum generasi milenial, sementara orang tuamu jadul, kuno, nggak ngerti bahasa-bahasa anak-anak sekarang. Jangan samakan dengan teman-temanmu. Bicara dengan apa yang dia pahami. Malah kadang ketika nggak tahu gaptek dilokno, bapak ini gaptek deso. Jangan. Itu merupakan sikap-sikap kesombongan. Jangan tinggi hati, sombong, dan tinggi diri, angkuh. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan orang tua. Kalau perlu duting itu jangan gini sama orang tua. Gimana kalau duting? Pakai apa? Pakai jempol. Itu loh Pak. Ini sikap, perilaku, bahasa tubuh sama orang tua. Monggo Pak. Lho iku lho Pak. Nah niku lho Pak, niku ketinggal niku. Manuke teko wadok. Nah. Merendah kepada orang tua supaya orang tua ini senang. Jangan ngobrol sama orang tua dengan bahasa-bahasa kasar. Pilih kata yang baik. Pak jenengan boten nedo, minimal itu. Kalau perlu boten dahar. Pak sampean gak badok. Pak kon gak badok lah. Kasar gak? Kasar. Kalau Pak pangananmu dan badoken, tak boleh ya. Iki lho Pak wedane dan jegelaken. Nggak boleh. Pak jenengan monggo dipun unjuk niki sampun kula damelaken wedang jahe. Pilih bahasa yang merupakan bentuk sikap merendah. Kadang-kadang anak-anak ini harus perlu belajar bosok, terutama orang Jawa. Kadang-kadang keliru. Ya, awake dhewe dibosono
Dikeromono, orang tuanya di ngokono. Ya kan? Bapak adus kula siram. Bapak turu kula siram. Mestinya bapak napa? Bapak sare kula adus. Awake dhewe disiram-siram. Siram itu termasuk mandi dengan tingkat kromo yang madya. Basa itu. Jadi merendah. Waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan mereka dengan penuh kasih sayang. Kemudian yang keempat, prioritaskanlah orang tua dari yang lain. Nomor satu orang tua. Nanti kalau kamu sudah berkeluarga, punya istri dan anak, jangan sampai salah dalam menempatkan prioritas. Lebih utama mana? Kalau kamu punya istri dan kau punya orang tua, istrimu atau orang tuamu? Halo? Orang tua apa istri? Saiki durung duwe istri kon. Engko nek di bojo kena rayuan maut, lali wong tuamu. Ya? Ayo Pak, arep nang ndi? Aku nang arep nang bapakku. Ojo nangku ae. Ngene lho. Aku kangen mbek awakmu, Mas. Wis suwe gak teko. Dinteng-tengi saiki wis teko sampe ngarep budal nang makmu. Makmu wis tuwa ae, aku lho sik enom. Bahaya gak bojo koyo ngono? Bahaya iku. Prioritaskan orang tuamu daripada istrimu. Bahkan seandainya kau sudah punya anak, tetap fokus kepada orang tuamu. Baru setelah itu istri dan anakmu atau anak dan istrimu. Antum punya susu. Susunya cuma segelas. Di rumah itu ada orang tua, ada anakmu, ada istrimu. Siapa yang harus dikasih dulu? Anakmu, orang tuamu, atau istrimu? Padahal anakmu nangis, minta susu. Cucu, cucu bi, cucu. Anaknya apa bapak, ibu, atau orang tuanya? Oh, kan durung duwe anak kok. Kalau dia anak rusworoni, kayak sok turu. Itulah tantangannya nanti. Ingat-ingat itu. Ustadz bicara di tempat ini. Nanti kalau kamu sudah berumah tangga, siapa yang harus kau prioritaskan? Ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan 3 pemuda yang berteduh di dalam goa. Batu besar menggelinding dari puncak goa, turun menutup pintu goa. Kalau dia tidak keluar dari tempat itu, pasti dia akan mati dan terkubur di dalamnya. Apa yang dilakukan oleh 3 orang pemuda ini? Buka Sahih Muslim nomor 2361. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau?
pada suatu ketika ada 3 orang sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba mereka ditimpa hujan lebat. Karena itu mereka masuk ke dalam sebuah bukit. Tiba-tiba dari puncak bukit jatuh sebuah batu besar menutup rapat pintu gua itu, sehingga mereka terkurung di dalam dan tidak dapat keluar. Maka berkata mereka sesamanya, marilah kita ingat-ingat amal soleh yang pernah kita lakukan karena mencari ridho Allah. Berdoalah kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan karena amal soleh kita itu Allah membuka pintu bagi kita. Iya. Ada tawassul bid-doa, bertawassul dengan doa, yaitu doanya orang soleh yang masih hidup. Dan tawassul seperti ini diperbolehkan. Mengambil perantara, bertawassul melalui doa orang yang soleh yang masih hidup. Itu namanya at-tawassulu bid-doa. Tapi ada kebalikannya. Apa? Ad-doa bit-tawassul. Berdoa dengan mengambil perantara. Dan ini pun diperbolehkan. Dengan perantara apa? Pertama, perantara Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan Asmaul Husna itu. Ada lagi ad-doa bitawassul. Tawassul dengan apa? Dalam doanya dengan amal soleh yang dulu pernah dia lakukan. Ketika berdoa disebutlah amal solehnya. Ya Allah, dulu aku pernah berbuat seperti ini, wahai Allah. Kalau engkau ridho dengan amal perbuatanku ini, tolonglah aku, wahai Allah. Boleh. Sebagaimana peristiwa 3 pemuda tadi itu. Dia berdoa supaya ditolong oleh Allah. Dan dia berdoa dengan menyebut apa? Amal solehnya yang sebelumnya dia lakukan. Apa amal soleh yang telah dilakukan oleh orang pertama sehingga akhirnya dibuka sedikit pintu atau batu yang menutup mulut goa tersebut? Silakan. Maka berdoalah orang pertama, wahai Allah, aku mempunyai ibu bapak yang keduanya sudah tua, seorang istri dan beberapa anak yang masih kecil-kecil, yang kesemuanya menjadi tanggunganku. Bila aku pulang dari gembala, ku peras susu untuk mereka, dan yang pertama-tama ku beri minum ialah ibu bapakku yang sudah tua itu. Setelah itu baru anak-anakku. Iya. Berarti siapa yang harus dikasih minum dulu? Ibu bapak baru anak. Jangan keliru. Kalau sekarang kan anak dhisik, wong tua dadi kei. Bahkan dilupakan. Ibu bapaknya dulu, baru anaknya, mungkin baru terakhir istrinya. Kalau nggak punya anak, orang tuanya dulu, baru setelah itu istri. Suatu hari dia terlambat pulang karena mencari kayu bakar. Lanjut. Pada suatu hari aku terlambat pulang dan mencari kayu api. Sampai di rumah hari sudah petang dan kudapati kedua orang tuaku sudah tidur. Seperti biasa, lebih dahulu kuperas susu lalu kubawa untuk orang tuaku. Aku berdiri dekat kepala beliau-beliau dan tak sampai hati membangunkan keduanya dari tidur mereka yang lelap. Dan aku tidak mau memberi susu itu kepada anak-anakku. Aku tidak mau memberi susu itu kepada anak-anakku Sebelum kedua orang tuaku meminumnya lebih dahulu. Sebelum kedua orang tuaku meminum terlebih dahulu. Padahal orang tuanya sedang terlelap tidur. Ditunggu di sampingnya sambil membawa susu. Padahal, lanjut. Padahal anak-anakku yang masih kecil itu menangis di kakiku meminta susu. Anak-anaknya yang masih kecil di bawah kakinya menangis minta susu. Cucupi,
ngelak, haus. Tapi tetap bapaknya kekeh, tidak mau memberi susu itu kepada siapa? Anaknya. Sebelum ibu bapaknya minum terlebih dahulu. Wahai Allah, kata orang ini. Lanjut. Demikian aku dan anak istriku senantiasa dalam keadaan demikian sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar, sampai pagi. Ditunggu itu orang tuanya. Hingga menunggu kedua orang tuaku bangun. Terus, wahai Allah. Wahai Allah, Engkau tahu bahwa aku berbuat demikian karena mencari keridhaan-Mu. Maka tolonglah bukakan pintu gua ini bagi kami, supaya kami dapat melihat langit. Lalu dibukakan Allah pintu gua itu sedikit sehingga mereka dapat melihat langit. Iya, berarti doanya dikabulkan atau tidak? Dikabulkan atau tidak doanya? Berarti amalan orang ini diridhoi atau tidak? Diridhoi Allah atau tidak? Kenapa sebab diridhoi? Karena dia memprioritaskan siapa? Ibu bapaknya daripada siapa? Istri dan anak-anaknya. Iling-ilingan kon sik saiki sik piye kok. Engko nek wis rabi, duwe bojo, duwe anak, iling-ilingan. Wong tuwa tetep nomor 1. Baru anak, baru bojo, baru anak. Yang enggak boleh dirubah orang tua. Sekarang nomor berapa? Nomor 4. Benar tak? 5. Lanjutannya sekarang 5. Meraih ridho Allah melalui ridho orang tua. Berarti kita dianjurkan meraih keridhaan orang tua, kerelaan orang tua, agar Allah pun ridho kepada kita. Nabi SAW bersabda, buka Tirmidzi 1899. Ya, silakan. Abu Hafiz Umar bin Ali menceritakan kepada kami, Khalid bin Al-Harits menceritakan kepada kami, Su'bah menceritakan kepada kami dari Ya'la bin Atha, dari bapaknya dari Abdullah bin Amr, bahwa Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau? Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan murka Allah itu dalam murka kedua orang tua. Iya, ridho Allah fir ridhol walidain. Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan orang tua. Wasukhtullah, kemurkaan Allah fi sukhtil walidain, terletak tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Maka carilah ridho Allah melalui keduanya. Bagaimana wujud ridho kepada orang tua? Ridho kepada orang tua yaitu ridho pertama terhadap pemberiannya. Yang kedua, ridho terhadap keputusannya.
Yang ketiga, ridho kepada perbuatan buruknya kepada kita. Ini yang ketiga, ini lebih berat. Ridho kepada perbuatan buruknya kepada kita. Ridho pertama apa? Ridho terhadap pemberiannya. Apapun yang diberi oleh orang tua, terima. Itulah yang menjadi jatah kita. Walaupun kita kadang melihat, memandang, kok gak sama. Cacak dikei akeh, aku mek titik. Cacak sangune 50, aku mek selawe. Ridho apa tidak kalau seperti itu? Hah? Ridho apa tidak? Enggak ridho itu. Aku gak dikei, adik dikei. Bahkan kadang seperti itu. Kenapa adik kita dikasih? Orang tua mungkin punya alasan. Sementara kita kenapa tidak dikasih? Mungkin orang tua juga punya alasan. Udah diterima aja. Apa yang diberikan oleh orang tua kita, sedikit atau banyak, diterima. Kalau seandainya orang tua tidak adil, itu urusan orang tua dengan siapa? Allah. Seorang anak tidak ada protes untuk menuntut itu semua. Semua dalam rangka apa? Ridho. Wahai ibuku, berapapun yang kau berikan kepadaku, aku terima, asal kau meridhoi aku. Wahai bapakku, berapapun yang kau berikan kepadaku, aku terima. Yang penting engkau ridho dan rela kepadaku. Keridhaan orang tua itu lebih utama daripada sekedar pemberian fisik. Adikmu dikei 100 tapi gak ridho orang tuanya. Kamu dikasih 10 tapi orang tuamu ridho sama kamu. Milih mana? 10 tapi orang tua ridho. Aku rek ambek anakku sing situ iki wongin riman. Seneng aku. Gak macem-macem, gak bantah, gak neko-neko, gak nuntut. Sementara dia punya adik atau punya saudara, menuntut sama orang tuanya, minta dikasih kurang, dikasih kurang, dikasih kurang, timbangane ngomel dikei. Mestine podo 10 dadi 100, dikasih 100 tapi orang tuanya enggak ridho. Enak mana? 100 orang tua enggak ridho, 10 orang tua ridho. Milih mana? 10 tapi orang tua ridho. Menerima apa yang diberikan orang tua kepada kita. Itu dalam rangka mencari ridho Allah. Kenapa? Karena orang tua itu merupakan salah satu pintu surga. Orang tua itu merupakan pintu surga yang berada di tengah. Buka Ibnu Majah, Tirmidzi tadi lanjutannya. Tadi 1899, sekarang 1900. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu,
bahwa seorang lelaki mendatanginya kemudian berkata, Apa katanya? sesungguhnya aku mempunyai istri, sementara ibuku memerintahkanku untuk menceraikannya. Ibuku atau bapakku? Ibu. Ibu, baik, ibuku. Ini termasuk ridho. Ridho dalam apa? Dalam keputusannya. Ridho dalam keputusan orang tua. Ya, lanjut. Ibuku menyuruh aku menceraikan istriku. Terus Abu Darda menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? ayah atau ibu adalah pintu surga yang paling baik dan tinggi. Jika engkau ingin, siasakanlah pintu itu atau peliharalah ia. Iya. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu pertengahan surga. Watrukhuma au ikfaduhuma. Kau tinggalkan keduanya atau kau pelihara keduanya. Wah, karepmu milih sing ndi? Kira-kira kalau kita sudah punya pintu surga, orang tua kita masih ada, berarti dia adalah pintu surga kita yang masih ada hidup di dunia ini. Kira-kira dipelihara atau disia-siakan? Ayo, pelihara, jaga dia. Sekalipun keputusannya nggak cocok sama kita. Waduh, rek, aku pengen megat bojoku, rek. Emang jari bojoku wayu. Tapi memang nek mbek wong tuaku iku selalu ngelawan. Gak cocok ambek ibuku, bojoku. Tukaran. Ibu ambek mantu, ambek bojoku, ambek mantune, ya. Sementara ibunya wis le bojomu iki ketokane gak soleha. Bolak-balik konangan aku goncengan mbek wong lanang. Wis tak elingno. Selalu bantai, Bu, iku gojek, Bu. Grab. Mosok Grab wonge pancet ta iku. Aku yo curiga sing jenenge Gojek Grab iku kan ambek HP, mesti gak mesti wong padha. Tapi kok wong iku terus sepeda motore pancet, terus masih yang gawe jaket ijo. Tapi wongnya kok pancet. Mosok Gojeke nongol terus nanggone aplikasi. Wes, aku curiga. Padahal suaminya juga sudah tahu kalau memang istrinya ini ambek wong lanang tidak menjaga di aku dikongkon megat rek, emang nek delok ayune bintang film kalah. Tapi kongkon megat mbek ibuku. Ini salah satu contoh dalam kehidupan bagaimana seorang anak harus menerima keputusan dari orang tua. Kalau memang keputusan itu benar dan syar'i. Beda kalau keputusannya enggak syar'i. Rinio, apa kok Pak? Bojomu pegatan. Loh, kok dhisik Pak? Apa iki masalahnya? Bojomu aku utang duit gak dikei. Syar'i atau tidak? Syar'i atau tidak? Oh alah Pak sampean keliru. Ya bener nih gak dikei utang bojoku lo gak duwe duit. Duwike lo teko aku. Nek sampean utang nang aku. Wis aja utang ku tak kei. Sampean butuh piro? Ternyata salah paham. Hanya salah paham sedikit,
Tahu-tahu sudah memerintahkan anaknya supaya mencerai istri. Dilanjutkan atau tidak? Enggak. Beda kalau Nabi Ibrahim memerintahkan Ismail mencerai istrinya. Karena memang istri Nabi Ismail yang pertama, sebelum kemudian menikah lagi dengan yang kedua, istri yang pertamanya ini apa? Kurang bersyukur kepada Allah, mengeluh dalam hidupnya sehari-hari dengan Ismail. Makanya Nabi Ibrahim memerintahkan Ismail untuk mengganti bingkai pintu rumahnya. Kalau alasannya syar'i, walaupun hati tidak cocok, tetap harus dijalankan. Coba 1901 ada nggak di situ? Ya, Ustaz. Ada. Silakan, Abdullah bin Umar enggak? Ya, baca aja. Abdurrahman bin Abu Bakrah. Silakan, lanjut. Iya. Abdullah bin Amr. Iya, coba dibaca. 1902. Abdullah bin Umar diperintah oleh Umar bin Khattab menceraikan istrinya. Padahal Abdullah bin Umar masih mencintai istrinya. Hal itu kemudian diadukan kepada Rasulullah. Dan Rasul mengatakan, ikuti apa yang diperintahkan oleh bapakmu. Akhirnya Abdullah bin Umar pun menceraikan istrinya. Sekalipun itu pahit, tapi itu keputusan dari orang tuanya. Selama keputusan itu syar'i, maka wajib ditaati atau menerima dengan lapang hati keputusannya. Ini dalam rangka apa? Mencari ridho. Bahkan yang ketiga, apa yang ketiga? Mencari ridho, bentuknya apa di sini? Ridho terhadap keburukan yang menimpa diri kita dari orang tua kita. Sampean duwe mobil, moro-moro mobilnya digawe. Gak kondo sampean. Ngamuk enggak? Halo. Moro-moro mulai mobilnya peyok kabeh. Ditobrok nang wong tuwa. Ngamuk enggak sampean? Itu kalau orang lain gimana kira-kira? Urusan enggak? Urusan. Tapi ini orang tua. Meskipun dia berbuat buruk sama kita dalam rangka mencari ridho Allah. Wong tuane gak duwe-duwe. Mulai nang omahe awak dhewe gak ketemu. Akhirnya apa? Kursi didol. Begitu kita datang ke rumah, lu resik. Kursinya gak ono. Tanya pembantu, siapa sih joko kursi? Itu yang kakung kesini ngambil kursi, katanya mau dijual, soalnya nggak punya duit. Ngamuk nggak? Ngamuk nggak? Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasul, aku punya harta dan punya anak, tapi bapakku selalu intervensi dalam urusan hartaku, ikut campur tangan. Bagaimana ini wahai Rasul? Apa jawab Rasulullah? Buka Ibnu Majah 1868. 1868. Dari siapa itu? Aisyah, bukan. Bukan. Dari Jabir bin Abdullah. Nomor 69 tadi. Iya, 1869. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa seorang lelaki pernah berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah,
sesungguhnya aku memiliki harta dan seorang anak. Innali malan wa waladan. Aku punya harta dan seorang anak. Akan tetapi, dan bapakku ingin mengeksploitasi harta milikku. wa kana abi ayyajtaha mali. Tapi bapakku suka ikut campur mengeksploitasi hartaku. Apa jawab Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, Apa sabdanya? kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu semua ini adalah milik bapakmu. Jadi ini anak bapak wong tua masuk ke rumah kita, orang tuanya nggak pernah diopeni, datang ke rumah nggak pernah dikasih nafkah, datang ke rumah kita, lantas TV didol, berhak nggak orang tua? Berhak nggak? Kalau yang ngamuk, karena ternyata kamu, dirimu dan harta yang kau miliki itu adalah milik orang tuamu, dan itu adalah hasil jerih payah orang tua. Anak dan seluruh yang dimiliki itu adalah hasil jerih payah orang tua. Jadi kalau ada orang tua mengambil hartamu, kau harus ridho. Baca 70 berikutnya. Jelas. Kurang 1 menit azan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ia berkata, seorang lelaki pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, apa katanya? sesungguhnya bapakku ingin mengeksploitasi harta milikku. Maka Rasulullah SAW bersabda, kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, apa sabda beliau? sesungguhnya anak-anak kalian dan segala yang mereka usahakan adalah hal yang paling baik dari hasil usaha kalian. Inna auladakum. Sesungguhnya anak-anak kalian min atyabi kasbikum. Adalah hasil jerih payahmu yang terbaik. Maka seorang bapak berhak terhadap apa saja yang dimiliki oleh anak-anaknya. Bahkan Nabi mengatakan apa? Terakhir, fakulu min amwalikum. Dan makanlah dari harta mereka. Makanlah dari harta mereka. Jadi ini ana wong tuwamu teko nang omamu, pangananmu dientekno. Sampeyan ridho enggak? Ridho. Waduh rek dipangan kabeh. Sing enak pisang senenganku dientekno. Tapi ya apa bapakku, aku kudu rela. Ojo ngamuk-ngamuk. Pak, iki sapa sing mangan iki sing entekno? Sampeyan kok. Tuwa gak ngerti tuwa. Gak boleh. Durhaka anak seperti ini. Ya, orang tua itu berhak makan, memakai, mengambil harta semua milikmu sebagai anak, karena kalian adalah hasil jerih payah terbaik dari orang tuamu. Baik, karena waktu yang tidak memungkinkan, saya cukupkan sampai poin keberapa ini? Poin kelima. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.